Pernahkah ketika kamu merasa hancur dalam hidup, dikhianati pasangan, dijauhi teman-teman, tapi kamu menemukan sesuatu yang membuatmu bertahan? Hantaman yang bertubi-tubi tersebut mungkin terdengar seperti kisah dalam cerita fiksi. Tapi, kisah ini benar-benar ada di dunia nyata. Kisah hebat ini dialami oleh seekor penguin bernama Grape, yang di Jepang dipanggil Grape-kun. Seekor penguin Humboldt dewasa yang dulu pernah menghebohkan internet. Kenapa bisa heboh? Karena cinta sejati sang penguin bukanlah penguin lawan jenis yang lain, melainkan satu karakter dalam anime Kemono Friends bernama Hululu. Sungguh hal yang mustahil, bukan? Tapi inilah yang menarik perhatian para wibu dan penggemar anime di seluruh dunia. Terlebih, kisah antara Grape-kun dan Hululu penuh dengan liku-liku yang mengharu biru. Video kali ini agak sedih mengoyak rasa. Siapkan mata, pastikan tisu tersedia, dan dengarkanlah cerita romansa istimewa yang mengubah kehidupan seekor penguin dewasa. Kisah ini berporos pada seekor penguin Humboldt bernama Grape atau Grape-kun. Nama panggilan penguin ini didapat dari tagging berwarna murasaki atau ungu yang melingkar di flippernya. Kehidupan Grape-kun dimulai pada tahun 1996 ketika ia menetas di kebun binatang Hamura, sebuah kebun binatang kecil di pinggiran kota Tokyo. Di sana, ia menghabiskan masa mudanya bersama beberapa penguin lain dengan bahagia. Ketika sudah dewasa, Grape-kun menyatakan perasaannya kepada seekor penguin betina muda bernama Midori. Ia mengulurkan tangannya dan melakukan panggilan kawin. Gayung bersambut, kata terjawab. Ternyata Midori memiliki perasaan yang sama. Midori membalas panggilan kawinnya dan mereka resmi menjadi pasangan. Disaksikan oleh semua penguin di dalam penangkaran. Untuk kamu yang belum tahu, penguin adalah binatang monogami. Mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Mirip seperti manusia, jika mereka setia. Kemudian, pada bulan Maret 2006, kebun binatang Tobu yang terletak di Miyashiro, prefektur Saitama, Jepang, akan menyelesaikan pembangunan kandang penguinnya. Dan mereka perlu beberapa penguin untuk mengisi kandang tersebut. Grape-kun, Midori, dan beberapa penguin di kebun binatang Hamura telah terpilih sebagai penghuni baru kebun binatang Tobu. Setelah kandang selesai, berangkatlah mereka ke sana. Pada awalnya, segalanya berjalan lancar. Semua penguin perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan rumah baru mereka. Begitu pula dengan Grape-kun dan Midori. Sepertinya mereka betah di sana. Keduanya bahkan memiliki putra bernama Hanpen. Keberadaan Hanpen membuka lembaran baru bagi Grape-kun dan Midori. Namun, lembaran baru tersebut menjadi rusak tak lama kemudian. Hanpen kecil dikeluarkan dari kandang dan dikirim ke kebun binatang Edogawa di Tokyo untuk mengisi kandang penguin di sana. Tanpa sempat mengucap kata, Midori dan Grape-kun dipisahkan dari putra mereka. Pihak kebun binatang mengungkapkan bahwa relokasi Hanpen bertujuan untuk mencegah perkawinan sedarah. Alasan yang cukup masuk akal, karena di alam liar, alasan utama reproduksi penguin adalah untuk memperbesar jumlah kelompok. Mereka dapat mengendus aroma individu penguin yang masih berkerabat, dan hanya memilih penguin di luar ikatan keluarganya untuk dikawini. Namun, karena tinggal di penangkaran yang sempit dan terbatas, perkawinan sedarah menjadi normal, karena penguin tidak punya pilihan lain. Dan inilah yang terjadi di kebun binatang Edogawa. Karena tinggal dalam kelompok kecil, Hanpen muda pada akhirnya kawin dengan ibu angkatnya. Para peneliti percaya bahwa pemisahan Hanpen dari Grape-kun dan Midori telah merusak hubungan mereka, merusak hubungan monogami mereka, dan tanda-tandanya memang sedikit terlihat. Namun, sesuatu yang terjadi selanjutnya akan memperburuk keadaan ini. Secara fisik,
Grapekun adalah penguin yang lebih tua dibandingkan penguin lain di kandang yang sama. Kemudian pada tahun 2010, Grapekun yang akan menginjak usia 15 tahun jatuh sakit dan dipisahkan dari penguin lain untuk menjalani perawatan. Otomatis, Midori menjadi sendiri menjalani hari-hari tanpa Grapekun di sisi. Setelah menjalani perawatan, kesehatan Grapekun membaik dan ia dikembalikan ke kandangnya. Dengan semangat, Grapekun menyapa seluruh penguin, seakan bersorak dan bercerita bagaimana ia bisa lolos dari penyakit yang mengancam jiwa. Namun di luar dugaan, Grapekun dihadapkan kepada kenyataan pahit. Midori bersikap asing dan dingin kepada Grapekun. Betapapun Grapekun mendekati Midori, Midori menjauh dan membatasi diri. Grapekun bertanya dalam hati, "Ada apa ini?" Hingga akhirnya Grapekun menyadari pasangan hidupnya ternyata telah move on dan telah kawin dengan penguin yang lebih muda bernama Denka. Grapekun merasa hancur sehancur-hancurnya dan semakin hancur ketika kawanan penguin melihat adanya penolakan dari Midori. Mereka juga menjauhi Grapekun, mengasingkannya dari grup. Kawanan penguin lebih mengakui bahwa Midori dan Denka adalah pasangan yang sah. Grapekun yang malang benar-benar sedih dan meradang. Dugaan awalnya adalah penguin lain telah menganggap Grapekun sudah mati saat dia dikeluarkan dari kandang untuk dirawat ketika jatuh sakit. Namun, dalam sebuah film dokumenter yang dibuat oleh BBC, perselingkuhan dalam kawanan penguin merupakan hal yang tabu, dan penguin Humboldt yang melakukan perselingkuhan seringkali dibuli atau diusir dari kawanan. Tapi anehnya, dalam kasus Grapekun, yang terjadi justru sebaliknya. Malah Grapekun yang diasingkan oleh kawanannya. Sementara Midori dan Denka justru diterima. Para peneliti menduga, selain disangka telah mati, mungkin juga hal ini terjadi karena Denka jauh lebih muda dari Grapekun dan lebih diakui sebagai pasangan yang lebih bugar. Apapun itu, Grapekun kini hidup menyendiri meski tinggal di kandang yang sama dengan Midori dan pasangan barunya. Kita memang nggak bisa tahu apakah seekor penguin dapat merasakan emosi seperti kesedihan. Tapi karena pengasingan ini, Grapekun sering murung, tidak bersemangat, dan mulai berhenti makan. Hingga pawang atau perawat kandang harus menyuapi Grapekun dengan sedikit paksaan. Karena Grapekun benar-benar tidak mau menyentuh makanan yang disediakan. Sementara itu di tempat yang sama, Midori dan Denka akhirnya menetaskan seekor penguin kecil bernama Bear, yang juga tinggal di kandang yang sama dengan Grapekun. Keadaan ini ibarat kamu jatuh tertimpa tangga, terluka, dan ditaburi garam pada lukanya. Maksud saya, mereka menyingkirkan Hanpen, putra Grapekun, namun memutuskan untuk mempertahankan Bear, anak hasil perselingkuhan Midori dan Denka, di kandang yang sama. Bayangkan, setelah Grapekun ditolak sekembalinya dari sakit dan diasingkan karena diselingkuhi, ia dipaksa untuk hidup di antara mantan istri dan selingkuhannya, ditinggal kawin, dan menyaksikan kehadiran putra baru mereka. Lalu, pasangan baru ini, serta penguin lainnya, bermain riang gembira seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan ini semua berlangsung selama 7 tahun. Sungguh teganya. Hati siapa yang gak hancur? Mental siapa yang gak rusak? Emosi saya. Anyway, pada April 2017, ketika Grapekun menginjak usia 21 tahun, hidupnya kelak berubah total. Pada saat itu, kebun binatang di seluruh Jepang mulai berkolaborasi dengan anime baru berjudul Kemono Friends, sebuah anime tentang antropomorfik satwa, di mana beberapa idol diciptakan untuk mencitrakan binatang yang mereka wakilkan. Agak aneh untuk beberapa orang, tapi anime ini telah terbukti efektif, memberikan kesadaran masyarakat Jepang terhadap satwa, dan memberikan exposure yang cukup besar bagi kebun binatang. Antropomorfik ini sesungguhnya sesuatu yang cukup lumrah di Jepang, dan telah dilakukan oleh banyak brand dan instansi. Biasanya diwakilkan oleh karakter chibi, karena semakin chibi, semakin kawaii.
Kebun Binatang Tobu menjadi salah satu kebun binatang yang menjadi mitra langsung dengan pihak studio dan tim di balik Kemono Friends. Dan sebagai bagian dari kolaborasi, perwakilan karakter dalam bentuk cutout akan ditempatkan di kebun binatang. Beberapa orang tidak menyukai ide aneh ini, karena terlihat sangat tidak wajar. Netizen pemerhati satwa dan lingkungan sempat protes akan hal ini, dan mengatakan, "Jika saya adalah harimau, dan benda ini ada di kandang saya mungkin akan sangat marah. Saya akan menelpon manajer kebun binatang dan meminta mereka melepaskan saya ke alam liar. Lepaskan saja saya. Saya tidak ingin berada di sini dengan cutout aneh itu." Protesnya tidak digubris dan kolaborasi tetap berlanjut. Pada kandang penguin, ada beberapa karakter antropomorfik yang spesifik, yaitu 4 penguin idol dalam Kemono Friends yang tergabung dalam grup PPP atau Peppa-Poo, singkatan dari Penguin Performance Project. Anggotanya ada Penguin Rockhopper, Penguin Kaisar, Penguin Humboldt, dan Penguin Gentoo. Nah, pada kandang Penguin Humboldt, Hululu yang merupakan antropomorfik Penguin Humboldt ditempatkan di sana. Setelah cutout karakter ditempatkan, kesan kandang tiap binatang tidak terlihat ada yang berbeda. Biasa aja. Para binatang juga melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi ada satu kandang yang menarik beberapa pengunjung kebun binatang, yaitu kandang Penguin Humboldt, di mana ada seekor penguin yang terlihat sangat tertarik dengan cutout karakter tersebut. Penguin itu adalah Grapekun. Kewibuannya mulai bersemi. Grapekun menatap cutout karakter tersebut berjam-jam setiap hari. Dan setiap kali Grapekun melakukan hal ini, para pengunjung menjadi sangat terhibur. Mereka mengambil foto, merekam video, dan menyebarkannya di internet. Disinilah awal mula Grapekun menjadi viral. Netizen yang terhibur setiap melihat foto yang disebar, menyebarkannya lebih luas lagi. Meme mulai berputar, fan art pun mulai beredar. Twitter adalah tempat di mana warga di seluruh dunia mendapat update tentang Grapekun dari warga lokal. Manajemen kebun binatang kemudian menyadari hal ini. Mereka juga mulai men-tweet segala tentang Grapekun, memberikan penjelasan kepada netizen tentang sejarah dan kisah Grapekun, seekor penguin Humboldt yang kini berusia 21 tahun. Ini seperti kakek-kakek di dunia penguin. Keviralan Grapekun menjadi tambang emas bagi marketing kebun binatang. Mereka memanfaatkan segala momen yang ada. Mereka membuat minuman bertemakan grape atau anggur, menjual merchandise yang berhubungan dengan penguin, dan mengiklankan diri mereka sebagai rumah nyaman bagi Grapekun, si penguin wibu, sehingga masyarakat dari berbagai penjuru berdatangan untuk melihat Grapekun dan waifunya. Bisa dibilang, obsesi Grapekun terhadap Hululu menjadi daya tarik terbesar bagi kebun binatang Tobu. Bahkan dalam sebuah event spesial, tim di balik anime Kemono Friends pada akhirnya mengunjungi Grapekun, dan akhirnya Grapekun berkesempatan bertemu dengan pengisi suara Hululu yang ia cintai. So sweet. Untuk orang yang tidak terlalu memanusiakan binatang, mereka akan bilang kalau penguin itu hanya tertarik pada cutout, tidak lebih. Hanya sebuah stimulus, seperti menonton TV aja. Karena tidak mungkin penguin bisa jatuh cinta. Binatang tidak punya pikiran dan perasaan. Tetapi, di antara segala keraguan, Grapekun melakukan hal yang di luar dugaan. Dia mulai melakukan ritual pada cutout karton Hululu, melakukan tarian dan panggilan kawin. Grapekun mengira Hululu adalah makhluk nyata. Para perawat dan manajemen kebun binatang sampai takjub melihat perilaku Grapekun. Karena sebelum event Kemono Friends, Grapekun adalah penguin tua yang murung, tersingkirkan dari kelompoknya, dan hampir mati. Tapi setelah kedatangan Hululu, Grapekun mewibu, dan mulai menguasai area tengah kandang, dan menatap karakter anime tersebut sepanjang hari. Bahkan, Grapekun sempat beberapa kali naik ke platform berbatu, berdiri di samping cutout karton Hululu, dan berdiam diri di sana, seakan-akan ingin selalu berada di sisi sang waifu. Grapekun menjadi lebih aktif, dan nafsu makannya telah kembali.
Ia bahkan tidak perlu disuapi, karena sudah mulai bisa makan sendiri. Dan ketika sedang tidak berdiri di samping ataupun menatap Hululu, Grapekun akan bermain-main dengan penuh semangat di kolam air. Dalam sebuah percobaan, Grapekun untuk sementara dikurung di balik pagar, masih dalam kandang yang sama, tapi terpisah dari Hululu. Para perawat ingin mengetahui, apakah nafsu makan dan kesehatan Grapekun terpengaruh jika agak jauh dari Hululu? Dan ternyata betul. Bahkan ketika terkurung di balik pagar, Grapekun masih menatap Hululu dengan penuh kerinduan dan menunjukkan perilaku sedih. Para ahli perilaku binatang dibuat bingung dengan kelakuan penguin tua ini. Sebagian besar setuju bahwa Grapekun jelas memiliki afeksi, perasaan khusus terhadap Hululu. Mungkin bagi Grapekun, Hululu lebih dari sekedar waifu. Hululu adalah sosok yang spesial. Hululu hadir memberi semangat di saat Grapekun sedang terpuruk. Hululu adalah sosok yang sangat berarti baginya. Terlebih, penguin lain di kandang yang sama tidak peduli terhadap Hululu, sehingga Grapekun seakan memiliki kesamaan nasib. Akhirnya, Grapekun juga berhenti berinteraksi dengan penguin lain. Grapekun hanya akan makan bersama Hululu, berdiri bersama Hululu, dan hanya berinteraksi dengan Hululu. Tapi, karena Grapekun adalah penguin yang bisa dibilang cukup tua, perawat dan manajemen kebun binatang sedikit khawatir dengan kesehatan mental Grapekun. Karena kebanyakan penguin Humboldt tidak hidup sampai usia 20 tahun di alam liar, dan rentan sakit pada usia 15 tahun ke atas. Grapekun yang kini 21 tahun pun mendapat perhatian penuh karena tetap bugar lantaran kehadiran Hululu. Sepertinya semangat hidup kembali muncul. Roda kehidupan telah berputar bagi penguin tua ini. Dia sekarang terkenal dan tidak kesepian lagi. Namun, kekhawatiran terbesar yang mulai dirasakan netizen adalah ketika promosi kolaborasi tersebut berakhir. Seluruh cutout karakter yang tersebar di seluruh kebun binatang harus dipindahkan atau digunakan kembali di tempat lain. Dan ini berarti Grapekun akan kehilangan waifu barunya. Menyadari hal ini, para penggemar pasangan viral tersebut khawatir kalau berakhirnya promosi kolaborasi ini akan berdampak terhadap kondisi mental Grapekun. Mereka men-tweet, menulis surat kepada manajemen kebun binatang agar tidak memindahkan cutout Hululu dari kandang penguin Humboldt. Bahkan, pihak penyelenggara promosi kolaborasi Kemono Friends ikut menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka tidak tega merebut Hululu dari Grapekun. Untungnya, pihak kebun binatang juga merasakan hal yang sama. Mereka setuju dan mempertimbangkan kalau memindahkan cutout Hululu dari kandang penguin Humboldt adalah ide yang buruk. Mungkin mereka sadar kalau Grapekun tua telah menjalani kehidupan yang seperti roller coaster di neraka. By the way, cutout Hululu hanya dipindahkan sekali. Itu pun supaya tidak rusak karena badai. Dan proses evakuasi atau pemindahan Hululu sempat didokumentasikan. Lihat, Grapekun sedih ketika waifunya dibawa pergi. Tapi, keesokan harinya mereka disatukan kembali dan semua bergembira. Dan Grapekun tidak move on. Oh, tidak Luis Fernando. Grapekun tetap ingat Hululu. Tidak seperti Midori. Dasar. Kemudian menjelang akhir tahun, pada tanggal 9 Oktober 2017, kebun binatang mengumumkan kalau akan ada acara khusus bersama Grapekun. Detail acara sudah dibagikan, netizen sudah menyiapkan kesempatan. Tapi kemudian keesokan harinya, manajemen kebun binatang mengumumkan kalau Grapekun sedang kurang sehat. Ia muntah-muntah dan harus dikarantina, dikeluarkan dari kandangnya. Tak lupa waifu cantiknya turut dibawa untuk menambah semangat supaya kembali sehat. Acara terpaksa dibatalkan dan netizen mengirim doa terbaik bagi kesembuhan Grapekun. Pihak kebun binatang terus memberikan update tentang kesehatan Grapekun. Tapi selama beberapa hari berikutnya, kondisi Grapekun dikabarkan terus menurun dengan cepat. Pada tanggal 11 Oktober 2017, Grapekun sudah tidak kuat berdiri. Ia tidak mau makan dan harus diberi infus untuk mendapatkan nutrisi. Hingga akhirnya, pada malam tanggal 12 Oktober 2017, berita yang tidak diinginkan akhirnya tiba.
Grape Kun dinyatakan meninggal dunia pada usia 21 tahun. Usia yang cukup tua bagi seekor penguin Humboldt yang dimabuk cinta. Tapi Grape Kun terhindar dari penderitaan yang dialami kebanyakan penguin tua, yang terkadang mati kesakitan karena masalah pernapasan. Grape Kun dikabarkan meninggal dengan tenang, ditemani Hululu tercinta di sisinya, bahkan hingga nafas terakhirnya. Seperti yang bisa dibayangkan, hati netizen pada waktu itu benar-benar hancur ketika mengetahui kepergian Grape Kun. Tidak ada yang siap dengan ending sedih dari lika-liku kisah penguin wibu ini. Mereka berkabung massal di internet. Mirip Harambe pada tahun sebelumnya. Tapi karena penyebab dan cerita latar yang berbeda, berita kepergian Grape Kun lebih bisa diterima, meskipun pedih. Dalam sejarah, belum ada seekor penguin di dunia yang sangat dipedulikan manusia hingga seperti ini. Di internet, netizen menangisi kepergian Grape Kun karena tahu kisah wibunya yang sedih tapi indah. Berkat update yang konstan di internet, banyak manusia yang merasa terhubung dan merasa cukup kenal dengan Grape Kun. Grape Kun telah menyatukan netizen dunia. Manajemen kebun binatang mendirikan tempat penghormatan terakhir bagi orang-orang yang ingin mengenang Grape Kun. Di sini, mereka dapat meninggalkan karangan bunga, meninggalkan kenang-kenangan, atau meninggalkan pesan yang beberapa di antaranya menceritakan betapa kisah Grape Kun dan Hululu sangat menyentuh sanubari mereka. Betapa kebangkitan Grape Kun setelah kedatangan Hululu turut membangkitkan semangat hidup mereka. Salah satu pesan yang paling pedih yang terpampang di papan ditulis oleh perawat dan penjaga kandang penguin Humboldt, Nemoto-san, yang isinya, "Grape Kun, kamu adalah penguin Humboldt paling terkenal di dunia. Berkat kamu, banyak orang yang datang untuk melihat penguin dan tertarik pada mereka. Terima kasih untuk semua senyuman bahagia yang selalu kamu berikan padaku. Aku berharap kamu menemukan pasangan yang berbakti di surga. Aku sayang kamu." Dari Nemoto. Sekarang, cutout karakter masih tetap berdiri di kandang penguin. Tapi gambarnya telah diubah menjadi Grape Kun yang akhirnya bahagia bersama dengan waifunya. Grape Kun telah diabadikan sebagai suami resmi Hululu. Jadi, kalian para wibu tidak bisa mengklaim Hululu sebagai waifu. Dari Grape Kun kita belajar, not everything goes as planned. Tidak semua akan berjalan sesuai rencana kalian. Dan kalian harus mengantisipasi hal itu, supaya tidak sakit ketika akhirnya tahu. Untuk kamu yang sedang dalam keterpurukan, semoga kamu tetap diberikan kekuatan bertahan. Carilah kegiatan untuk mengalihkan perhatian. Berilah dirimu imbalan untuk mendapatkan kesenangan. Bicarakanlah permasalahan untuk meringankan beban. Saya bantu doa dari sini. Semoga dengan cerita ini, kita semua bisa terinspirasi dan menjalani hidup lebih baik lagi. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Mendahara Ilir Community, Sentot Surentot, Rincus pengen nikah tapi Rincus belum selesai skripsi, Husnu suka paus, Rizal Love Zakia, Pacar Hewan and Mix, Balebat, Aldi, Oki, MNJ Makassar, Ethereal, Eliza, Iqbal suka Alam Semenit, Liberation Force, Liberation Party, Liberation Unity, Curut anak buah Kotler, Ejas Torja Sujan, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Cie, Bull Black, Cupang Gapi Kingdom, CGK Online, Beli ikan di CGK Online, Jejak Publisher, Ode Sayang Api, Ode Love Api, Neng Api Cuantik, Toko Delinggiu Karanggupito, Fauzi Sayang Fuji, Fauzi 99TH, W3, Harta Tahta Laila, Ciesa Fatorohim, Dewi Ana, Avisena, Kuki Nibi QB, Kuki Nibi QB, Kuki Nibi QB, Gungra dari Pos Ronda, Agatan Isaac, pacarnya Puput, istrinya Andriawan, Isman JKL, Arintek Lampung, dan Ilham Budiawan. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah.
Jika suka dengan pembahasan dari dalam semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.